10-second job. 1, 2, 3, bang, done. Nobody's supposed to know what hit him. He's cool, collected. Eye for an eye. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang penembak jitu yang bernama Sam. Dia yang saat itu tengah menjalani misi untuk menghabisi seorang wali kota korup, ditemani oleh rekan pengintainya yang bernama Kenny. Dan usut punya usut nih guys, jika Sam dan Kenny adalah mantan pasukan khusus Inggris atau SAS yang sekarang sudah beralih profesi menjadi penembak jitu untuk militer swasta. Sambil menunggu si targetnya datang, keduanya terlibat obrolan yang membahas tentang ada dan tidaknya eksistensi Tuhan di dunia ini. Menurut Sam, Tuhan itu ada, dan jika semua manusia sudah mati, maka semua alam dan kehidupan ini pun ikut mati. Mendengar itu, Kenny pun kemudian menjawab dengan pendapat yang sebaliknya. Menurutnya Tuhan itu tidak ada dan kehidupan setelah mati pasti tidak ada. Setelahnya, Kenny mengatakan kepada Sam jika dirinya sudah memesan sebuah hotel di Amsterdam yang akan mereka gunakan untuk berlibur selama 2 minggu lamanya. Kenny mengatakan jika mereka sudah lama tak berlibur dan bersenang-senang, mengingat jika selama ini banyak sekali misi yang telah mereka selesaikan. Mendengar itu, Sam pun mengatakan jika dia tidak bisa memastikan apakah dia bisa datang atau tidak. Dan tak berselang lama kemudian, Pak Wali Kota korup yang menjadi target mereka pun datang. Di sana Kenny dan Sam segera bersiap dan melihat jika para pendemo mulai meneriaki Pak Wali Kota dengan berbagai cacian. Dan terungkap pula selain dianggap korup, ternyata Pak Wali Kota juga memiliki beberapa bisnis gelap seperti perdagangan senjata ilegal. Akan tetapi seperti tak punya malu, Pak Wali Kota justru bermesraan dengan istrinya di depan para pendemo, seolah-olah mengabaikan apa yang telah terjadi. Dan selanjutnya saat Sam tengah bersiap untuk menarik pelatuk senjatanya, tiba-tiba istri Pak Wali Kota tak sengaja melihat ke arahnya dan inilah yang kemudian terjadi. Menyadari tembakannya salah sasaran, Kenny pun kemudian terus meyakinkan Sam untuk memfokuskan bidikannya sekali lagi ke arah Pak Wali Kota. The shot, Sam. Dan setelah bidikannya yang kedua ini, Sam pun pada akhirnya berhasil menghabisi Pak Wali Kota korup dan segera pergi. Tetapi karena tidak sesuai dengan rencana, Sam dan Kenny pun terjebak dan posisinya sudah dikepung oleh tentara bayaran anak buah Pak Wali Kota. Dan karena sudah kepepet, mereka pun pada akhirnya masuk ke dalam gedung dan terpaksa menghabisi satu persatu anak buah Pak Wali Kota. Setelahnya mereka pun berhasil keluar dari gedung. Namun karena kalah jumlah, Sam dan Kenny pun dipaksa untuk menyerah dan sudah tidak ada jalan lagi untuk kabur. Di sisi lain, para anggota FBI dan polisi telah dikerahkan menuju ke TKP. Dan saat Sam dan Kenny hendak diborgol, inilah yang kemudian terjadi. Setelah berhasil melumpuhkan para anak buah Pak Wali Kota, Sam dan Kenny pun kemudian berlari ke arah barat dan nekat terjun dari ketinggian hingga mereka pun masuk ke dalam mobil pengangkut sampah. Selang beberapa saat kemudian, para polisi dan agen FBI telah sampai di TKP. Tetapi semuanya sudah terlambat dan mereka telah kehilangan jejak. Singkat cerita, Sam dan Kenny telah berada di dalam pesawat penjemput dan tengah menuju ke rumah mereka yang berada di negara Inggris. Di sini Kenny yang melihat Sam tengah gelisah mencoba untuk menanyakan apa yang sedang difikirkan oleh sahabatnya ini. Sam kemudian menjawab jika hatinya terguncang karena secara tak sengaja telah membunuh istri Pak Wali Kota. Mendengar itu, Kenny pun mencoba menenangkan Sam dengan mengatakan jika mereka adalah sama-sama orang jahat. Pak Wali Kota adalah pejabat korup, sementara itu
istrinya adalah pemakan harta rakyat, maka sebab itu mereka pantas mati dan Sam tidak perlu merasa bersalah dengan hal tersebut. Beberapa saat kemudian Sam mendapatkan telepon dari bosnya yang bernama Tamara. Di sana Tamara menanyakan kondisi terbaru dan bagaimana keadaan mereka sekarang. Sam kemudian menjawab jika dia dan Kenny baik-baik saja dan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Namun Tamara tahu jika Sam pasti mengalami shock berat karena secara tak sengaja membunuh orang yang tidak salah. Untuk itu ia menawarkan mengirim psikolognya untuk memeriksa dan memulihkan kesehatan mental Sam. Namun jelas saja hal tersebut ditolak oleh Sam dan dia berpesan kepada Tamara untuk tidak mengkhawatirkannya. Scene kemudian menunjukkan di mana Sam dan Kenny telah sampai di Inggris. Di sana Kenny kembali mengingatkan kepada Sam jika dia harus datang ke Amsterdam sesuai dengan rencana karena hotelnya sudah dipesan dengan harga yang sangat mahal. Akan tetapi lagi-lagi Sam tidak bisa memastikan jika dia benar-benar akan ikut atau tidak. Dan setelah itu mereka pun berpisah dan pulang ke rumahnya masing-masing. Film kemudian memperlihatkan rutinitas harian yang dijalani oleh Sam. Rumahnya yang berada di tengah hutan menandakan jika kehidupannya sangat eksklusif dan tidak mau berbaur dengan semua orang. Bahkan aktivitasnya hanyalah olahraga dan terkadang bekerja ringan seperti memotong kayu dan lain sebagainya. Suatu hari saat Sam tengah membersihkan senjatanya, tiba-tiba HP-nya berdering. Sebuah telepon dari bosnya yaitu Tamara. Akan tetapi sepertinya Sam tak ingin diganggu dan mengabaikan panggilan tersebut. Setelah itu tiba-tiba Sam dikagetkan dengan kedatangan seekor serigala yang membuat Sam langsung menodongkan senjatanya. Awalnya serigala tersebut menatap Sam dengan tajam sebelum pada akhirnya dia pun kembali masuk ke hutan. Beberapa menit kemudian terdengar suara dering telepon. Sam yang sudah muak dihubungi oleh Tamara kemudian mengangkatnya. Di sana Tamara mengatakan jika dia ingin melakukan pertemuan di kota Amsterdam, Belanda. Mendengar kota tersebut, Sam pun seketika teringat dengan ajakan Kenny tempo lalu. Dia pun segera pergi ke sana untuk menemui sahabatnya itu. Singkat cerita, Sam telah sampai di kota Amsterdam dan segera dijemput oleh Kenny. Di sana Kenny mengatakan jika kemarin dia dihubungi oleh Tamara dan akan melakukan pertemuan di sebuah hotel di kota Amsterdam. Mendengar itu, Sam pun kini paham jika mereka berdua akan diberi tugas kembali. Akan tetapi sebelum itu, mereka akan menghabiskan liburannya dulu selama 2 hari di kota ini. Setibanya di hotel yang sudah mereka booking, mereka pun langsung disambut hangat oleh sang manajer dan langsung mengantarkannya ke lantai yang paling atas. Sesampainya di sana terlihat jika kamar tersebut sangatlah luas dan menyajikan pemandangan yang luar biasa kota Amsterdam. Bahkan untuk tempat tidurnya terlihat begitu mewah dengan diselimuti sutra premium. Sam yang menyadari jika harga sewa hotel ini pasti mahal kemudian bertanya untuk apa mereka repot-repot menghabiskan uang sebanyak ini hanya untuk tidur. Kenny kemudian menjawab jika sebenarnya yang telah menyewa hotel ini bukanlah dia, melainkan bos mereka yaitu Tamara. Mendengar itu, Sam pun sedikit curiga tentang apa yang sebenarnya telah direncanakan oleh Tamara kepada mereka. Di waktu yang sama, si manajer yang hendak membuka tirai jendela tiba-tiba langsung dicegah oleh Sam. Di sana Pak Manajer mengatakan jika pemandangan di luar pasti sangat indah dan menakjubkan. Tetapi Sam tetap kekeh menolaknya dan ia ingin tirai tersebut tertutup rapat. Appreciate it. And if you need anything, just call. Dan usut punya usut nih guys, Sam masih dalam mode waspada karena kemungkinan anak buah Pak Wali Kota masih mengincar kepala mereka. Setelah Pak Manajer pergi, Sam pun pada akhirnya memberanikan diri jujur kepada Kenny. Sam mengatakan jika di pertemuan nanti ia tidak mau menerima lagi misi baru dari Tamara karena alasan kuat untuk pensiun. Mendengar hal tersebut, Kenny pun sangat kesal karena menurutnya Sam adalah partnernya yang paling cocok. Kenny pun kembali meyakinkan Sam dan memintanya untuk berpikir 2 kali untuk pensiun. Sam kemudian menjawab jika kematian sang istri wali kota telah memberikannya rasa trauma. Sam juga yakin jika Kenny tetap bisa menjadi seorang sniper ataupun pengintai yang hebat meski nanti tak lagi dengannya. Mendengar itu, Kenny pun pada akhirnya menghargai keputusan sahabatnya. Dan tak hanya itu, Kenny juga terbesit apakah nanti ia juga akan menyusul Sam pensiun dan hidup normal seperti manusia pada umumnya. We're a good friend. Oh, yeah. It's about time you noticed.
Beberapa saat kemudian mereka kedatangan dua orang wanita cantik yang sengaja diundang oleh Kenny untuk memijat mereka. Akan tetapi di sana Sam menolak layanan tersebut dan hanya Kenny yang tampak menikmatinya. I'm not gonna miss this. You're a lying sack of shit. Gadis yang berbaju kuning ini bernama Lily dan dia berasal dari Ukraina. Sementara itu gadis yang memakai baju merah bernama Mona dan dia berasal dari negara Meksiko. Karena Sam tidak mau dipijat, Mona kemudian mencoba untuk menghibur Sam dengan mengatakan jika dia bisa meramal nasib seseorang. Di sana Sam pun dengan senang hati segera menawarkan diri untuk diramal. Mona mengatakan jika Sam adalah sosok pria yang begitu tangguh, dia juga akan hidup panjang umur daripada mereka bertiga yang ada di ruangan ini. Bukan hanya itu, Mona juga mengatakan jika Sam memiliki iman yang tinggi serta yakin jika Tuhan itu benar-benar ada. Mendengar hal tersebut sontak membuat Kenny tertawa karena temannya itu sangat anti terhadap hal-hal yang berbau Hear goib. that, sport? She's a fortune teller. Yeah, sure she is. You're wasting your time with him, doll. Kenny kemudian mengatakan kepada Mona jika dia akan memberikannya tip sebanyak $100 jika saja Mona memperlihatkan bola kristal seperti yang dimiliki para penyihir. Mendengar itu, Mona kemudian menunjukkan bola kristal yang dimaksud dan sontak membuat Kenny sangat terhibur. Akan tetapi Mona mengatakan jika bola kristal itu hanyalah alat peraga dan tidak memiliki kesaktian apapun terhadap penggunanya. Selanjutnya Pak Manajer dan seorang pelayan datang untuk mengantarkan makanan. Di sini si manajer malah membuka tirai jendela dan mengatakan jika pemandangan di malam hari jauh lebih indah dan sayang untuk dilewatkan. Akan tetapi Sam segera menyuruh Pak Manajer untuk menutup tirainya lagi. Namun semuanya sudah terlambat karena selanjutnya seketika suasana menjadi sangat tegang. Semua orang menjadi panik terutama Lily dan juga Mona. Dan saat Sam hendak menutup tirai kaca menggunakan remote, tiba-tiba pelayan wanita ini menyerangnya. Pada akhirnya sniper musuh salah sasaran dan justru menghabisi sang pelayan. Namun pertarungan belum juga selesai karena sekarang Sam harus menghadapi Pak Manajer. Ketika Sam telah berhasil menghabisi Pak Manajer, tubuhnya yang saat itu terjatuh di atas remote tak sengaja membuatnya aktif dan membuka tirai kaca semakin lebar. Dan tentunya keadaan tersebut semakin memudahkan sang sniper musuh untuk membidik kepala mereka. Setelah itu mereka pun saling berkomunikasi dan menanyakan ponsel masing-masing. Dan ternyata ponsel yang paling memungkinkan dijangkau adalah milik Lily. Dan dengan segala macam cara, Kenny pun pada akhirnya nekat mengambil ponsel tersebut demi untuk meminta bantuan. Bersamaan dengan hal tersebut, Lily yang saat itu mengalami shock berat tiba-tiba berdiri dan hampir saja kepalanya hilang. Sam yang saat itu menarik Lily mencoba untuk menenangkan wanita ini dan menyuruhnya untuk tetap diam di posisi yang aman. Dan setelahnya, Sam segera menyuruh Kenny untuk menelpon bos mereka untuk meminta bantuan. Setelah telepon tersambung ke Tamara, Kenny pun segera menjelaskan apa yang sedang mereka hadapi. Kenny mengatakan jika saat ini mereka tengah diteror oleh sniper musuh yang berada di gedung sebelah. Mendengar hal tersebut, Tamara pun bertanya siapa yang telah berani menyerang mereka. Kenny menjawab jika kemungkinan besar mereka itu adalah anak buah Pak Wali Kota. Setelah itu Tamara menyuruh Kenny untuk bersabar dan menunggu sekitar 20 menit lagi karena sekarang anak buahnya akan bergerak mencari sniper musuh. Selang beberapa saat kemudian Sam tiba-tiba diserang oleh si manajer yang ternyata dia masih hidup. Beruntungnya Sam segera dibantu oleh Kenny yang kemudian berhasil melemparkan si manajer keluar dari gedung.
Namun saat Kenny tengah bersembunyi di balik pintu, malangnya dia berhasil diketahui oleh sniper musuh dan inilah yang kemudian terjadi. Kenny, you good? Yeah. Yeah, I'm good. You saved my life. Ken! Fuck! Killer's word means nothing to anyone. 10 menit kemudian, Sam mendengar panggilan dari Tamara yang memintanya untuk keluar karena anak buahnya sudah berhasil menumbangkan sniper musuh. Untuk mengkonfirmasi kebenaran tersebut, Sam diminta untuk menghadap ke arah barat dan anak buah Tamara akan memberikan kode berupa kedipan cahaya. Setelah dikonfirmasi oleh Tamara, Sam pun kini bisa bernafas lega karena bisa keluar dari hotel dengan keadaan selamat. Namun sebelum Sam beranjak, Mona terlebih dahulu mengingatkan kepada Sam untuk selalu waspada hingga saat dia tengah melihat ke arah jendela. Inilah yang kemudian terjadi. Ya, seketika Sam pun sadar jika sniper yang selama ini mengincar kepala mereka tak lain dan tak bukan adalah anak buah Tamara sendiri. Dengan marah, Sam pun kemudian bertanya kepada Tamara apa yang sebenarnya dia inginkan. Tamara kemudian mengatakan jika ini terjadi akibat Sam yang memutuskan untuk pensiun, yang padahal selama ini dia sangat mengandalkan kinerja Sam. Mendengar itu, Sam pun bertanya kenapa dia bisa tahu, ditambah lagi kenapa Tamara juga mengincar Kenny. Tamara kemudian mengatakan jika sedari tadi kamar hotel mereka sudah disadap. Hingga dari obrolan mereka sebelumnya, Kenny sepertinya terpengaruh dan akan mengikuti jejak Sam untuk pensiun. Selanjutnya, beberapa tembakan terus dilancarkan oleh sniper anak buah Tamara. Hal tersebut membuat Lily semakin ketakutan dan secara tak sadar keluar dari persembunyian. Setelah Lily tertembak, keadaan pun semakin tak karuan. Sekarang yang tersisa hanyalah Sam dan juga Mona. Di satu kesempatan, Sam berhasil menggapai remote untuk menutup kaca jendela. Namun sayangnya, remote tersebut sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Melalui telepon, Tamara kembali mengatakan jika semua akses di ruangan ini sudah disadap dan dia tidak bisa menghubungi pihak manapun. Sam yang sadar jika Tamara mengawasi mereka melalui CCTV, ia pun kemudian meminta izin kepada Lily untuk menggunakan bola kristalnya menghancurkan CCTV tersebut. Rupanya hal itu membuat Tamara semakin murka. Dia pun berjanji jika Sam tidak akan pernah bisa keluar dari hotel tersebut hidup-hidup. Itu disebabkan karena Tamara telah memasang sistem yang sangat canggih di pintu kamar hotel dan tidak ada yang bisa membukanya kecuali dirinya sendiri. Selanjutnya, Sam yang mendengar suara anak buah Tamara tengah mendekat segera merintahkan Mona untuk bersembunyi di tempat yang aman. Sementara itu, Sam yang berhasil menemukan senjata milik Kenny segera membidik sniper musuh dan inilah yang terjadi. Satu anak buah Tamara berhasil menyandra Mona dan membuat Sam harus menyerah. Namun saat Sam tengah meletakkan senjata, berhasil menghabisi semua anak buah Tamara yang berada di dalam hotel. Mona pun kemudian bertanya kepada Sam apakah mereka masih bisa berhasil keluar dengan selamat. Dengan nada yang pesimis, Sam pun menjawab jika kemungkinan selamat sangat kecil dikarenakan dia tidak bisa menggapai senjatanya di ujung kamar. Mendengar itu, Mona pun kemudian memperlihatkan kepada Sam tentang foto anaknya. Di sana Mona meminta agar Sam berjanji bila dia selamat sedangkan Mona tewas, maka Sam harus mengadopsi anaknya. Bersamaan dengan hal tersebut, percakapan mereka segera terputus karena anak buah Tamara kembali menyerang.
Sam yang hampir mati tertembak berhasil diselamatkan oleh Lily. Dan ya, pengorbanan itu sangatlah mahal di mana Lily yang nekat keluar dari persembunyiannya berhasil ditembak oleh sang sniper musuh. Sam yang murka kemudian segera mengambil senapannya yang tergeletak dan inilah yang kemudian terjadi. Pada akhirnya semua sniper berhasil ditumbangkan. Namun hal itu tidak membuat keadaan membaik karena pintu kamar hotel yang masih terkunci rapat oleh sistem canggih milik Tamara. Tak lama kemudian Sam melihat Kenny yang ternyata dia masih bernyawa. Setelahnya Kenny mengatakan jika jalan satu-satunya keluar dari sini adalah dengan cara lompat dari atas gedung. Namun tentunya keputusan tersebut mustahil dilakukan karena kamar mereka berada di lantai paling atas. Selang beberapa saat kemudian mereka kembali mendapatkan serangan yang berasal dari sebuah drone tempur yang dikendalikan oleh Tamara. Sempat beberapa kali ditembak oleh Sam, namun sayangnya drone tersebut terlalu kokoh dan kuat. Di lain sisi, Kenny yang berbaring terlihat tengah sibuk merakit sebuah alat dengan selimut yang ada di kamar tersebut. Dan secara bersamaan, Sam yang melihat sebuah tabung gas di balkon segera meledakkannya untuk menjatuhkan drone milik Tamara. Setelah semua musuh dihabisi, Sam pun kemudian segera mendatangi Kenny yang saat itu sudah tak bergerak sama sekali. Ternyata di sisa-sisa akhir hidupnya Kenny, dia masih mengusahakan untuk menyelamatkan temannya. Dan ya, Sam yang tahu apa yang dimaksud Kenny segera pergi ke balkon dan inilah yang kemudian terjadi. Oh, shit! Beberapa bulan kemudian kita akan diperlihatkan kota Dubai, di mana Tamara yang saat itu tengah bersantai sambil mengobrol dengan seseorang menggunakan telepon. Dan ternyata orang yang menelpon tersebut adalah Sam yang kini akan membalaskan dendamnya. Tamara yang dengan sombongnya kemudian mengatakan jika Sam tidak akan pernah bisa menemukannya. Namun Tamara seketika terdiam setelah Sam mengatakan jika dia tengah berada di Dubai. Tamara yang sangat ketakutan segera bergegas pergi meninggalkan bandara dengan masih berteleponan dengan Sam. Dan saat tengah berada di toilet, seorang anak kecil yang tengah bermain game terlihat memindahkan sebuah papan toilet. Setelah itu Tamara kemudian mematikan telepon sambil mengatakan jika dia tidak akan bisa menghabisinya. Dan setelah itu Tamara meminta anak buahnya untuk terus waspada sementara dia akan masuk ke kamar mandi sebentar. Dan ya, di waktu yang sama datanglah seorang OB yang nampak tidak asing bagi kita masuk ke dalam toilet tersebut. Mendengar sebuah tembakan, penjaga anak buah Tamara segera masuk ke dalam. Dan tak berselang lama kemudian tembakan kedua terdengar sebelum pada akhirnya Sam keluar dan menggandeng tangan si bocil. Dan usut punya usut, si bocil tersebut adalah anak kandung yang kini telah resmi menjadi anak angkatnya. Dan kemudian film ini pun selesai.